Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan video saya. Kali ini nanti saya akan memberikan contoh permasalahan dari cara penyelesaian dari permasalahan persamaan kosinus. Sebelumnya minta tolong di subscribe dulu ya. Pada yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, silahkan untuk di-subscribe terlebih dahulu. Oke. Contoh soalnya adalah tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang pertama, 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0 dengan daerah asalnya atau domainnya adalah 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Kemudian contoh yang kedua adalah 2 cos X min 30 derajat sama dengan 1. Domainnya sama ya, 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita lihat dulu penyelesaian pada nomor 1. Ya, kita lihat di sini soalnya 2 cos X ya, saya tuliskan dulu. Nah, di sini kan dia ada ruas kanannya masih 0, kemudian ruas kiri masih memuat bentuk selain cos ya, masih ada min akar 3. Nah, ini yang harus kita ubah. Kita ubah dulu ini menjadi di ruas kanan. Oke. Langsung saja saya tuliskan di sini. 2 cos X min akar 3 sama dengan 0 akan sama dengan 2 cos X. Akar 3-nya kita jadikan di ruas kanan seperti ini. Nah, ini masih ada 2 cos X. Nah, yang harus kita butuhkan bentuknya adalah cos ya. Jadi di sini 2-nya harus hilang. Berarti kita bagi dengan 2. Semua ruas kita bagi dengan 2, maka akan menghasilkan cos X sama dengan setengah akar 3 ya. Nah, nilai cos berapa supaya setengah akar 3 itu bernilai cos suatu sudut? Nah, setengah akar 3 itu kan sama dengan cos 30 ya. Ini kalian masih hafal ya tentunya. Nilai sinus, cosinus, perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Oke, dari sini berarti bisa saya tuliskan cos X adalah sama dengan cos 30 derajat. Nah, sekarang dilihat bentuknya. Ternyata kita sudah memperoleh bentuk ya cos ya, kita nanti akan berapa nilai cos berapa yang nilainya adalah setengah akar 3. Nah, yaitu nilainya akan sama dengan cos X sama dengan cos dari 30 derajat. Nah, di sini perlu digarisbawahi, ini bentuknya sudah sama ya, ini cos, ini cos. Maka boleh kita baru menggunakan penyelesaian persamaan cosnya, yaitu X1 sama dengan alfa ya, berarti ini ya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat, atau X2 itu sama dengan negatif alfa, berarti negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat ya. Nah, di sini kita substitusikan K-nya ya. K-nya mulai dari 0. Jika K-nya sama dengan 0, maka diperoleh X1 sama dengan otomatis 30 derajat ya. Di sini X2-nya sama dengan negatif 30 ya. Nah, nanti dilihat di domain ya. Kemudian K sama dengan 1. X1-nya diperoleh 30 ditambah 360, berarti 390 derajat. Sedangkan X2-nya diperoleh negatif 30 ditambah 360, jadi 330 derajat. Nah, kalau kita coba K-nya 2, otomatis dia sudah lebih dari 360. Kita tidak perlu mencoba ya, karena kita lihat di sini bahwa domainnya yang diminta adalah antara
0 sampai dengan 360. Berarti di sini mana saja yang memenuhi, yaitu yang pertama ini ya. Ini saya kasih tanda memenuhi, ini tidak memenuhi, ini memenuhi, 390 tidak memenuhi. Ya, jadi kesimpulannya adalah, ya, saya tuliskan di sini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sudutnya berapa saja? 30 derajat. Kemudian 330 derajat. Ya, sangat gampang kan cara penyelesaiannya? Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Ini kan soalnya antara nomor 1 dan 2 sedikit berbeda ya. Kita tulis di sini ya. Nomor 2 bentuknya sama, 2 cos X dikurangi 30 di sini. Kemudian ruas kanannya masih 1. Nah, tugas kita itu merubah ya supaya bentuknya adalah ruas kirinya cos, ruas kanan juga cos, ya. Juga di sini perlu diperhatikan bahwa di sini masih ada 2 ya. 2-nya berarti harus kita rubah dulu menjadi cos X. Nah, di sini saya langsung saja cos X min 30 derajat sama dengan, kita bagi dengan 2 ya, supaya hasilnya cos X min 30 derajat sama dengan setengah. Nah sekarang setengah itu berapa nilai cos setengah? Nilai cos setengah adalah cos dari cos dari 60 derajat ya. Nah, baru setelah ini ya, sebentar, ini saya hapus dulu ya. Setelah ini baru kita tentukan penyelesaiannya ya. Sama, ini yang jadi ruas kiri, ini yang jadi ruas kanan atau alfanya. Nah, berarti penyelesaiannya adalah X min 30 derajat sama dengan alfa 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Atau, ini saya kasih tanda beda, X1, ini X2. X2 min 30 derajat sama dengan min alfa plus K kali 360 derajat. Oke, sekarang kita tentukan X-nya, X1-nya sama dengan 60 ditambah 30 berarti 90 derajat ditambah K kali 360 derajat ya, atau X2-nya sama dengan ini negatif 60 ditambah 30 berarti negatif 30 ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, dari sini baru kita uraikan lagi, kita cek untuk nilai K-nya. K sama dengan 0, maka menghasilkan X1-nya 90 derajat, untuk X2-nya sama dengan negatif 30 derajat. Kalau K sama dengan 1, maka X1-nya sama dengan 360 tambah 90, berarti 450 derajat ya. Sedangkan untuk X2-nya K sama dengan 1 berarti 330 derajat. Oke, kalau untuk kita coba K sama dengan 2, nanti akan menghasilkan X1 dan X2-nya itu lebih dari 360, sedangkan di sini domain kita adalah maksimal 360. Jadi hanya ini ya yang kita uraikan. Kemudian mana yang memenuhi? Memenuhi berarti yang masuk dalam domain ini, yaitu 90 itu memenuhi, 450 ini tidak memenuhi, negatif 30 juga tidak memenuhi, 330 ini adalah memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita urutkan dari sudut yang terkecil dulu. Jangan lupa ini kurung kurawal ya, karena ini menandakan himpunan 90 dan 330 derajat. Sangat mudah kan? Ya. Nah, jadi matematika itu memang harus dicoba ya. Kalau tidak dicoba, kamu tidak akan tahu kamu bisa atau tidak. Kemudian kamu tidak akan tahu bahwa kamu itu bisa mencoba gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya. Untuk materi berikutnya nanti akan saya upload di video berikutnya juga. Nah, jangan lupa dibunyikan juga lambang loncengnya biar nanti kalau saya berikan
video baru, kalian akan langsung ada pemberitahuan. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.